Indonesia, negeri dengan sejuta pesona, negeri dengan kekayaan alam yang melimpah. Bahkan dapat dikatakan Indonesia merupakan pecahan kecil dari surga yang turun ke bumi. Akan tetapi, dengan segala keunggulan yang dimiliki, kemiskinan masih merajalela di Indonesia. Salah satu penyebab kemiskinan yaitu pengangguran. Apakah pengangguran itu? Pengangguran adalah istilah bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, bekerja kurang dari 2 kali dalam 1 minggu, ataupun orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena kurangnya jumlah lapangan pekerjaan. Walaupun ada faktor-faktor pendukung lain seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Akan tetapi, sebenarnya jumlah lapangan pekerjaan itulah yang menjadi masalah utama dari pengangguran. Dengan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, maka akan menurunkan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat turun, maka secara otomatis daya beli masyarakat pun ikut turun, sehingga hal ini akan berdampak pada turunnya tingkat kesejahteraan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, dalam kurun waktu 6 bulan dari Juni hingga Desember 2019, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 230.000 jiwa. Kemudian pengangguran diperparah semenjak datangnya pandemik. Mengapa demikian? Tahun 2020 merupakan tahun datangnya pandemi COVID-19 secara global. Pandemi COVID-19 yang berasal dari Wuhan mulai menyebar awal tahun 2020 di Tiongkok dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Umumnya, penderita terkena COVID-19 ini akan merasakan gejala umum seperti batuk, demam, dan sesak napas. Pandemi COVID-19 banyak memberikan dampak negatif di berbagai sektor kehidupan seperti kesehatan dan perekonomian. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi COVID-19 berstatus bencana nasional dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Penetapan ini memberikan dampak negatif terhadap dunia usaha karena membuat para pelaku usaha kesulitan. Pengangguran pun semakin meningkat di masa pandemi dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang stagnan. Kegiatan ekonomi stagnan diakibatkan karena pembatasan sosial skala besar untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan perhitungan oleh Bappenas yang mencatat bahwa ada kenaikan sebesar 3,7 juta orang yang kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat akibat pandemi, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang ekonomi. Bentuk konkret dalam bidang kesehatan seperti menerapkan kebijakan protokol yang ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, pengadaan vaksin pun dipercepat. Di bidang ekonomi, pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat agar tidak anjlok terlalu dalam dengan memberikan beragam bantuan seperti bantuan sembako, bantuan uang tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, maupun sebagainya. Pelonggaran pembatasan sosial pun dilakukan agar perekonomian dapat bergeliat dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian pemerintah juga berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang padat karya sehingga banyak tenaga kerja yang diserap dan dapat menurunkan tingkat pengangguran. Pemerintah pun juga menetapkan Omnibus Law yang diharapkan dapat mendongkrak penciptaan lapangan kerja yang baru, meskipun hal ini mendapat sambutan yang kurang memuaskan dari pihak buruh. Pada akhirnya, kesuksesan dari kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan selama masa pandemi ini bergantung kepada kesadaran masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Apabila sadar akan penerapan protokol kesehatan, maka pandemi dapat segera usai, ekonomi kembali pulih, dan tingkat kemiskinan serta pengangguran dapat berkurang.